Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Daihatsu yang dimuliakan Allah, ingatkah kita dengan kedua orang tua kita, dengan ibu dan bapak kita? Apakah kita sudah bahagiakan mereka berdua? Apakah sudah kita gembirakan mereka berdua? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alla ta'budu illa iya." Dan janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjutan dari firman Allah ini, setelah Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melanjutkan hendaklah kalian berbuat baik dengan manusia. Tapi sebelum kita diperintahkan untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan dengan banyak manusia, tapi Allah ingatkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik, berbakti kepada keduanya. Jadi sahabat Daihatsu yang dirahmati Allah, jangan sakiti kedua orang tua kita. Jangan lupakan ibu dan bapak kita. Jangan mentang-mentang kalian nanti, wahai para pemuda, kalian telah sukses, kalian telah berkarir, lantas ibu dan bapak kalian abaikan. Jangan. Karena sesungguhnya orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, maka ancamannya, kata Rasulullah SAW, kelak kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. La yandurullaha ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada orang nanti pada hari kiamat. Siapa mereka yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aq liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi hati-hatilah terhadap orang tua. Dan sungguh kesuksesan setiap orang itu tergantung kebaikan dia kepada ibu dan bapaknya. Jangan abaikan. Selalu berkomunikasi. Selalu tanya keadaannya. Tanya kebutuhannya. Jangan kita sibuk memikirkan kebutuhan kita. Jangan sibuk kita mengurusi perut kita, sementara tidak pernah mengingat akan keadaan dan kondisi kedua orang tua kita. Dan saya ingin cerita, suatu ketika Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Hai Umar, ketika kamu pergi ke sebuah tempat, maka datangilah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Datangilah dia dan mintalah dia doa kepadanya." Sayyidina Umar bertanya, kenapa Rasulullah menyuruh aku untuk mendatangi Uwais Al-Qarni, seorang pemuda, dan aku diminta untuk meminta doa kepadanya? Bukankah yang menyuruh itu, yaitu Rasulullah SAW, lebih makbul doanya? Ketika Rasulullah yang meminta, memohon, mendoakan umatnya, sahabatnya, maka tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi pertanyaan dan membuat Umar bin Khattab penasaran. Apa sih kelebihan dari Uwais Al-Qarni itu? Akhirnya sahabat Daihatsu yang dirahmati Allah, suatu ketika Sayyidina Umar mendatangi tempat Uwais Al-Qarni. Lalu sesampainya di sana, Sayyidina Umar bin Khattab melihat keadaan kondisi gerak-gerik kehidupan Uwais Al-Qarni. Apa sih kelebihannya? Sampai dia disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Di situ baru Sayyidina Umar bin Khattab menemukan jawabannya. Ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia selalu dekat dengan ibunya. Dia selalu membantu
kesibukan-kesibukan ibunya. Dia menyiapkan makanan untuk ibunya. Baru tersadar Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin ini yang menjadi rahasia kenapa aku diperintah oleh Rasulullah untuk menemui Uwais Al-Qarni, seorang pemuda, dan meminta doa kepadanya. Ternyata karena baktinya kepada kedua orang tua. Sahabat Daihatsu yang dirahmati Allah, wahai para pemuda, ayo tiru Uwais Al-Qarni, sahabat Rasulullah ini. Menjadi anak yang sangat berbakti. Jangan sampai berkata-kata yang kasar, yang menyakitkan hatinya. Karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu, akan tercabut keberkahan hidupmu di dunia ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullahuma qaulan karima. Berkata-katalah yang mulia, yang baik, yang menyenangkan hati orang tuamu. Sahabat Daihatsu yang dirahmati Allah, inilah keberkahan hidup yang akan kita dapatkan kalau kita bisa memperbaiki birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengetuk hati kita untuk selalu ingat dengan kedua orang tua dan memperhatikan mereka, membahagiakan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.